Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi Magdon, Hmm. Ketua Majelis Sastra Bandung. Ini kan Yusef Mulyana, sutradara teater Saya dari Laskar Panggung. Laskar Panggung. Kalau itu Krisno dari musik balada Manjing Manjang. Nah, ini diskusi sejarah. Jadi begini Pak, Gedung Indonesia Muda setelah pandemi itu seperti kuburan dalam tanda petik gitu ya Pak. Kalaupun berbeda dengan zaman dulu, zaman misalnya Pak Sumari, Bandung Sumari, Bu Ida masih rame lah, karena memudahkan di Sparbud itu untuk seniman untuk meminjam gedung Semuga, hanya tarik atas, kemudian ditanya ke petugas yang di GIM apakah tanggal sekian ada, kalau kosong mau dipinjam, lalu bikin surat. Kalau waktunya tidak ada mungkin digeser ke yang lain. Jadi sangat mudah lah Pak prosedurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seniman juga sebetulnya ya, kalau harus hanya meminjam gedung untuk membuat proposal itu susah Pak. Susah karena dengan ukur diskusi, dengan ukur pertunjukan, kita di diskusi di GIM itu diskusi sastra Pak, diskusi teater, diskusi sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Nah, setelah pandemi, nampaknya seniman ini kesusahan untuk meminjam sebuah gedung, baik itu untuk pertunjukan atau gedung sekedar diskusi. Kesusahan yang pertama yaitu harus membuat surat proposal, seperti mau minta uang, gitu Pak. Jadi inginnya kita ini peperihan pemerintah dalam hal ini Sparbud tidak memberikan dana apapun atau memberikan fasilitas tempat-tempat untuk memudahkan seniman, karena tidak setiap seniman mempunyai uang untuk menyewa gedung. Artinya nanti pengelolaannya baik itu gedung Indonesia Mugat maupun YPK, mau ya Majestic atau YPK Rumentang Siang, jadi diserahkan ke yang jaga di GIM itu siapa? Ahmad ya, yang bertugas di GIM itu. Jadi hanya meminta surat permohonan meminjam GIM, tidak bertele-tele gitu. Atau seperti dulu diserahkan ke komunitas, ini bisa pilihan Pak, diserahkan ke komunitas, karena yang tahu persoalan kesenian kebudayaan itu komunitas, terserah itu nanti. Nah, kemudian kalau ada diskusi yang sangat keras, ini alergi di Sparbud seperti alergi dengan kritikan kepada gubernur misalnya. Ini terjadi pada zaman akhir. Pada zaman akhir ada diskusi yang mengkritik akhir secara pedas, yang berjudul Dari Sajadah ke Haramjadah waktu itu. Dari Sajadah ke Haramjadah. Nah, kemudian gedung itu mulai tertutup gitu. Padahal gedung yang semoga itu adalah energi untuk mengkritisi pembangunan apapun lah. Jadi mengkritisi pemerintah itu bukan berarti benci, tetapi nyaah. Nah, jangan sampai alergi seperti itu. Biarkan mereka dukdak gitu pasca dalam diskusi, kecuali tidak boleh membawa partai. Kalau partai, saya setuju itu pemerintah sudah menyebutkan bahwa di GIM itu tidak ada partai. Jangan. Partai mau apapun diskusi tidak boleh, itu saya setuju. Tapi kalau orang partai yang tidak membawa atribut, itu silakan dukdak pasca gitu. Karena untuk silaturahmi kemudian bertukar pikiran itu sangat perlu untuk kemajuan kebudayaan, terutama di Jawa Barat itu Pak. Nah itu saja sementara dari saya. Mungkin Kang Yusef. Dulu gini Pak, Majelis Sastra itu didirikan di GIM tanggal 25 Januari 2009. Itu selama 2 tahun diskusi di situ tiap bulan Pak. Namanya pengajian sastra. Sampai hari ini masih terus berlangsung, tapi tidak di GIM. Tidak di GIM. Di mana aja kita, bahkan di Saritem pun, dan di Saritem di tempat-tempat. Sekarang terakhir ada Jante Pak, perpustakaan institusi di Kang Yusef juga sama begitu latihan di sana.
Sekarang silakan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yusuf Murdiana. Saya mendirikan Laskar Panggung Bandung itu tahun 1995. Bahkan pernah mewakili Jawa Barat di pertemuan teater di Jogja waktu itu. Ya, dapat bantuan juga di Parbud zaman Pak Mehmet waktu itu. Kemudian saya didirikan di Rumentang Siang. Saya sebelum ke GIM ke Rumentang Siang dulu. Di tahun 2000-an, tahun 2003. Ya gitu. Nah, saya mulai bermarkas di GIM sampai beberapa kali pementasan di GIM. Bahkan bikin teater alternatif, GIM dibikin rumah sakit waktu itu, dan bikin properti berkarya di sana gitu. Tapi kalau sekarang saya ada jam pementasan nih 3 hari lagi, ini belum latihan. Saya tuh ke GIM, saya bisa minta latihan lah. Ini soalnya 2 hari lagi harus main. Aduh, kedah Pak Erik. Iya. Saya nelpon namanya Pak Erik, nelpon teh kadahnya itu proposal. Tuh lila. Abdi teh kamu bakal rame we eta mah giring latihan da menuju darurat gitu. Misalnya pada main Pageto kudu surat heula. Proposal. Iya gitu. Bisa dikatakan saya sebagai musisi Belanda lahir dari GIM, karena dulu GIM adalah sentrum semua seniman dari berbagai seniman, dari seni rupa, seni pertunjukan, sastra dan musik itu ada di sana. Mereka hampir tiap hari itu mengisi di samping ya, walaupun di samping mengisi kantin itu diskusi apapun hingga lahirlah ide-ide. Bahkan saya melahirkan lagu ya tentang Bung Karno karena memang setiap hari saya lihat dan semangat Bung Karno ada di sana. Walaupun ya terkadang Pak beberapa kali, bahkan kemarin ada teman mau sampai membatalkan padahal bagus bedah buku tentang kekerasan terhadap anak-anak, cuman karena sama saya diminta surat beringin, aduh ribet ya. Ya cuma cari surat, cuman ya gitulah. Walaupun Waalaikumsalam. walaupun kami Iya tadi ya. Aduh dari dia mah gak ya kosong nenek. Tapi sok mau cari duit teh betah Pak kayak jadi Ateuna naon. Ya. bisa dilanjut Pak. sok please. Walaupun kami sudah berusaha maksimal mungkin untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, karena memang pasti semua tahu, para seniman tahu bahwa Gedung Inun Semugat itu adalah situs budaya kelas A. Jadi secuil apapun jangan sampai merusaknya. Komunitas juga yang mengeluhkan masalah prosedural birokrasinya. Jadi terkadang ada beberapa komunitas pecinta sejarah suka jalan-jalan gitu Pak. Misalnya seperti ke gedung-gedung sejarah. Nah ketika mereka datang dengan jumlah lebih dari 10, 20, kadang untuk masuk tuh ini harus ada izin dulu, padahal mereka hanya berkunjung gitu Pak. Jadi seolah-olah ini harus ada surat izin dulu gitu, surat izin pemberitahuan dulu. Sementara kan kalau komunitas-komunitas seperti ini kan sifatnya spontan gitu. Kadang kalau minggu ini jalan-jalan ke sini, minggu ini jalan-jalan ke sini. Nah, di Indonesia Menggugat banyak kan ketika mereka berkumpul diterangkan. Jadi tempat ini bukan Indonesia Menggugat aja.
yang korelasinya dengan Indonesia Menggugat, ada penjara Bancai, rumah Uinir, Indonesia Atau begini Pak, pernah suatu kasus karyawan game yang ada di game tiap hari itu mau mengadakan, setiap tahun kita mengadakan Haul Bung Karno bulan Juni. Mereka dilarang oleh Pak siapa Aspul atau siapa ya, atau Kadis Pardunnya langsung, nggak boleh karyawan bikin acara Haul Bung Karno. Ini kan mengerikan. Nah akhirnya pinjam nama Majelis Sastra, akhirnya bisa. Yang kedua suka ada ini Pak, Agustus itu seniman, upacara seniman. Nah tahu 2 tahun yang hampir 2 tahun ya, 2 tahun 2 kali itu nggak boleh, harus di dalam. Tapi tetap aja maksa, akhirnya bisa juga. Pada prinsipnya pemerintah mencoba untuk membantu dan atau memfasilitasi ya seperti itu. Nah tentunya memang ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi ya. Memang yang nomor satu itu kita ini gedung khususnya yang untuk Indonesia Menggugat itu memang heritage kelas A yang memang harus dijaga. Ya, saya juga udah pernah ke sana dan segala macam. Nah, yang kedua secara prosedur, saya pikir nanti coba saya tanya dulu ke teman-teman ya seperti apa. Apakah memang seperti itu? Asbol Pak Asbol, betul Pak Asbol yang ngurus. Ya. Nah, yang ketiga sebetulnya kita memang punya tantangan itu di pengelolaan, ya, di pemeliharaan. Anggaran kita itu terbatas, banyak yang harus kita kelola, termasuknya diantaranya adalah YPK yang sekarang harus atapnya diperbaiki. Gitu. Nah itu yang memang kita dibatasi juga untuk mengelola itu. Jadi pada prinsipnya sih kita tidak akan banyak juga. Jadi yang kedua secara prosedur nanti coba kita sederhanakan. Nah yang ketiga tolong dipikirkan juga bersama-sama pengelolaannya kumaha. Menarik pengelolaannya bersama. Iya, pengelolaannya kumaha gitu loh ya. Dan kita juga ada YPK, ada 8 gedung yang harus kita pelihara gitu. Ya. Dan itu semuanya gedungnya heritage. Gitu. Tentunya perlu hati-hati dan tidak boleh ini. Kalau masalah kehati-hatian ya Pak ya, insya Allah seniman aktivis di sana tuh bahkan kalau mau tempelin tembok, itu nggak boleh. Nggak boleh. Pakai peser aja. Jadi Pak, pengelolaannya kumaha. kalau kita kembali ke yang dulu ya Pak, yang dulu pengelolaannya begini dulu, sangat rapi dan ramai gitu, hangat. Saya misalnya mau menggunakan, nanya ke si pengurus teh, tanggal sekian ada nggak? Oh nggak ada, saya terpaksa pindah. Kalau ada, saya kirim surat tidak proposal Pak. Surat saya mau pinjam ini gedung nih. Oke, sip gitu. Itu prosedur. Nah si pengelola lagi melapor ke Disparbud atau apalah yang mengelola. Jadi sangat mudah sekali. Nah kalau sekarang harus kirim proposal, harus kirim surat. Itu prosedur ya Pak. Iya. Ini pengelolaan dia. Nah pengelolaannya ya kembali ke yang dulu. Pengelolaan udah butuh duit. Nah ini yang penting pemerintah itu memberikan fasilitas gedung aja. Seniman tidak butuh persoalan yang namanya finansial. Kalau ada iya boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting gedung fasilitas itu dikasihkan dengan mudah, atau seniman apa atau bisa. Naluri yang berbeda. Itu kegelisahan, selalu melihat kegelisahan karena dari kegelisahannya itu lahirlah ide-ide, gagasan-gagasan untuk menjadi karya, teater, puisi, musik. Alim naon di Bandar Minyak Jalan sejarah namanya. Mudah-mudahan bukan seneng jarah menjarah. Ya. Baik Pak, langsung saja. Saya tertarik tadi dengan punten Pak, saya selalu menempatkan posisi untuk rada berbeda ya. Kenapa demikian? Karena biar wacanana seger. Apalagi konteks pemerintah hari ini ya bahkan dari pemerintah tentunya menjadi satu ini momentum penting ya, kita langsung dengan pengambil kebijakan, ya pembuat peraturan namun di legislatif. Hanya lagi-lagi ya pemerintah juga tolong juga sadari ya bahwa tidak semua itu
pemerintah itu mengetahui, menguasai dan lain sebagainya. Pastinya, pasti. Artinya Kepala segala- dinten sama bapak-bapak. Iya, artinya Soal seni. segala nyaho teu kan ya. Ya buktosna ya untuk hiji gedung kayaknya ternyata kan gedung Indonesia Menggugat ya ditinggal-tinggal kan dienakeun tapi bahasana langkung benten dia dilarang diantar juga kieu jadi menggugat Indonesia kan. Main gedung Indonesia menggugat Indonesia. Kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diamanahkan sebagai gedung atau ruang publik apapun. Nah baik, intinya sebetulnya substansi dari menyampaikan aspirasi dan informasi ke Disburban ini satu lagi ya kalau saya pakai bahasa mungkin langsung saja Pak ya saya menegur pemerintah. Waduh, Tegur nggak apa-apa kan ya iya apa-apa. ditegur karena lain malaikatnya pemerintah ya kamu kan digaji ke Sebaliknya kan kita oke juga bisa menegur itu Pak. Karena faktanya pemerintah hari ini lebih dari sekedar tidak baik-baik saja, Bapak lebih apalah ya. Ya saya nggak terlalu jauh ke sana, tapi fakta bahwa pemerintah hari ini terlalu jauh ke Indonesia, Jawa Barat yang Bandung. Ya, jadi wajar kalau gedung-gedung yang itu adalah gedung yang diamanahkan dikelola ke pemerintah, ya seperti ini karena di pusatnya juga kan Pak Gedung, ya. Dari mulai gubernur, wali kota, sekda dan lain sebagainya. Jadi tenang Pak ya, maksud saya itu biar jadi evaluasi lah ya. Senimannya juga evaluasi, pemerintah komo evaluasi total. Apalagi kita ketemu dengan gubernur yang mudah-mudahan Bapak Aing itu sanes retorika sigan atos-atos. Bandung juara kan ya. Itu fakta Pak ya. Jadi maksud saya hari ini kami lebih dari sekedar yang mudah-mudahan ditangkapnya sanes keluh kesah Pak ya. Ini justru cara kami membantu pemerintah untuk keterbatasannya untuk satu aja gedung Indonesia Menggugat. Ini belum gedung-gedung yang lain Pak. Tadi sudah ada keluhan juga Lumentang siang dari teman-teman kami. Ya di samping menyampaikan aspirasi nih Pak Matun, Pak Trisno dan teman-teman yang lain, ya kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah masih ayah ente sih. Kadang saya suka berpikir ya dengan seperti kelihatannya punten abai acuh tak acuh dan siga nu masa bodoh. Tapi saya nggak mau berpikir negatif seperti itu karena kita lihat juga memang ya sih ya jadi tumpang tindih kepentingannya. Omongnya lebih cenderung seetik kan politis dan lain sebagainya. Nah saya nyampaikan ini tuh ya ini Pak jadi bentuk juga mengkritisi ya mengkritik agar aspirasi yang kami sampaikan ini lebih dari hanya didengar. Hayu Pak, bagi beliau kami tidak perlu apa. Kami hanya ingin berkarya yang nyata. Kami ingin juga membangun generasi yang hari ini jadi strawberry. Saya tadi kali ya generasi aralu sih tapi